Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kan sekarang YouTubers yang ditangkepin. YouTubers yang dulu maki-maki saya semua yang ditangkepin, justru yang ini saya ya, yang dulu mencibir saya, malah mereka yang ditangkepin sendiri, saudara ya. Lucu ya. Waduh, saya berdoa Muri Wali jangan sampai ditangkap ya. Orangnya baik soalnya, walaupun dia dulu pernah nyinyir sama saya, tetapi Muri Wali orangnya baik, saudara ya. Saya sudah pernah ketemu soalnya, kita pernah ngomong-ngomong ya. Kasihan nih Krati Apelo, Natalanya di Polda Jatim, saudara ya. Ya cuman ya gimana, dia mau minta, kita nggak bisa bantu kalau nggak open ya, saudara ya. Nanti ruwet semua, kita sudah kejadian kasus ngace sama kasus, udah kita nggak mau lagi lah. Kalau minta tolong, kata Pak Suara, kata Pak SK kemarin, ikut aturan kita ya. Ada SOP-nya kita nanti sama Pak Santiamer. Lanjut. Bang Ardo hari ini nggak bisa datang, nggak bisa baca Alkitab jadinya ya, laptopnya meledak. Saya bingung, laptopnya meledak. Saya bilang laptop bisa meledak, lu kasih apa? Ada kadrunnya di dalam ya. Aduh, saudara yang tergerak hatinya, kasih laptop sama Bang Ardo dengan senang hati ya, saudara ya. Bang Ardo itu nggak bisa bekerja karena matanya, satu matanya mata palsu, yang satu matanya nggak bisa kelihatan. Jadi Bang Ardo ini memang agak kesulitan, tetapi luar biasa ya di tempat kita. Bang Ardo cukup berfungsi ya selama Pak Iman sakit kemarin. Untung ada Bang Ardo ya yang backup ya. Cukup setia Bang Ardo. Ini lagi sedih dia nih, nggak bisa ikut. Itu pasti Bang Ardo sering ini ya, sering nonton kadrun, jadi kadrunnya menyusup di dalamnya itu, lalu ngeledakan laptopnya dia. Aduh, Bang Ardo, Bang Ardo. Shalom, Dr. Andri Hart, shalom. Dr. Andri Hart ini luar biasa ya, saudara ya. Setia melayani dokter medsos. Ya, full ya. Dari 2021 sampai hari ini ya, hampir tidak pernah absen kecuali kalau sakit atau lagi pergi. Ya saudara ya, selalu setia di dokter medsos, Dr. Andri Hart ini. Dengan Pak HW ya, dengan Pak HW, dengan Bang Ardo. Cuman ini Bang Ardo laptopnya lagi rusak, saudara ya, kasihan. Bang Ardo laptopnya lagi rusak. Ya saudara yang tergerak, boleh ya, kalau saudara yang tergerak untuk Bang Ardo, ya laptopnya rusak, kasih hadiah Natal buat Bang Ardo laptop. Wah, terima kasih sekali kalau ada yang tergerak ya. Nanti Bang Ardo hari ini nggak bisa datang, nggak bisa baca Alkitab jadinya ya, laptopnya meledak. Saya bingung, laptopnya meledak. Saya bilang laptop bisa meledak, lu kasih apa? Ada kadrunnya di dalam ya. Aduh, saudara yang tergerak hatinya, kasih laptop sama Bang Ardo dengan senang hati ya, saudara ya. Bang Ardo itu nggak bisa bekerja karena matanya, satu matanya mata palsu, yang satu matanya nggak bisa kelihatan. Jadi Bang Ardo ini memang agak kesulitan, tetapi luar biasa ya di tempat kita. Bang Ardo cukup berfungsi ya selama Pak Iman sakit kemarin. Untung ada Bang Ardo ya yang backup ya. Cukup setia Bang Ardo. Ini lagi sedih dia nih, nggak bisa ikut. Itu pasti Bang Ardo sering ini ya, sering nonton kadrun, jadi kadrunnya menyusup di dalamnya itu, lalu ngeledakan laptopnya dia. Aduh, Bang Ardo, Bang Ardo. Oh iya, Bu Neliana sudah ready belum ya, Bu Neliana sama Bu Sarma ya? Kalau nggak ada nanti ganti pembaca Alkitabnya ya. Sebentar, Anasang ini mana Anasang? Pantesan dari tadi nggak bisa. Ya sudah jadi kaos ya Anasang. Bu Neliana belum masuk. Bu Neliana. Wah, kita ada mau baca 3 pasal. Ya. Kita ada 3 pasal yang mau kita bacakan, siapa yang bisa baca nih ya? Satu Pak David,
Bu Lilis bisa bacakan ayatnya nanti ya, Bu Lilis ya, bacakan pasalnya ya. Bu Lilis bisa nggak, Bu Lilis? Oh, bisa, Pak. Bisa ya, saya jadikan host Bisa. dulu, sebentar. Kalau Pak Yuda bisa baca firman Tuhan nanti. Pak Yuda nggak standby. Standby nih Pak Yuda nih. Bisa Pastor, tapi lagi dari ini. Berapa lama lagi Pastor mau? Masih setengah baca? jam. Setengah jam Oh, lagi. setengah jam bisa. Nanti saya pindah ke laptop. Oke, ya udah. Saya jadi host dulu ya. Ya. Ya, kita lanjut dulu. Saudara, ini saya sambil jawabin yang di ini ya, yang di YouTube juga ya. Nah, sambil kita liatin. Kalau ada yang mau bertanya di ini di Zoom, saya langsung ya. Linknya sudah saya kasih. Ini ya, ini ada yang bilang, kalian agama misionaris Indonesia adalah damai, tidak perlu agama palsu. Oh, sejak kapan Indonesia damai? Gak ada Indonesia damai ya, Indonesia ruwet sekali ya. Indonesia salah ya. Kalian sesama Islam kok. Tahun ya, berkali-kali ya, ruwet itu ya. Tahun 65, tahun 74. Nah, damai apanya? Damai gundul peang, ya kan? Ya kan? Zaman PKI 3 juta orang yang dianggap komunis dibunuh. Ya, malari, kerusuhan malari, ya. Belum lagi yang Yusuf Kala di Makassar, teriak-teriak 9 gereja dibakar sama Yusuf Kala itu. Ya kan? Nggak ada ya, ngawur. Kamu tinggal di planet Namek kali. Iya, gereja dibom bolak-balik. Aduh, udah langganan ya. Tahun ini, ya, sejak saya teriak-teriak, Indonesia relatif aman, saudara ya. Saudara mau terima nggak terima kenyataan setelah saya teriak-teriak, Indonesia relatif aman dan kadrun-kadrunnya relatif ngerem ya, saudara ya. Cuman sekarang YouTubers yang ditangkepin. YouTubers yang dulu maki-maki saya semua yang ditangkepin justru yang ini saya ya. Yang dulu mencibir saya, malah mereka yang ditangkepin sendiri, saudara ya. Lucu ya. Waduh, saya berdoa Muri Wali jangan sampai ditangkap ya. Orangnya baik soalnya, walaupun dia dulu pernah nyinyir sama saya, tetapi Muri Wali orangnya baik, saudara ya. Saya sudah pernah ketemu soalnya, kita pernah ngomong-ngomong ya. Kasihan nih Krati Apelo, Natalanya di Polda Jatim, saudara ya. Ya cuman ya gimana, dia mau minta, kita nggak bisa bantu kalau nggak open ya saudara ya, nanti ruwet semua, kita sudah kejadian kasus Nace sama kasus, udah kita nggak mau lagi lah. Minta tolong, kata Pak Suara, kata Pak SK kemarin, ikut aturan kita ya, ada SOP-nya kita nanti sama Pak Santiamer. Lanjut ya. Nah ini mau merayakan Natal nggak boleh, masih ya. Nah nanti kita mau bahas itu ya, masih ya di Bupati Maja itu ya, mau merayakan Natal aja masih nggak boleh di Indonesia. Ya kemarin saya kemarin saya penginjilan di Den Haag kemarin, saya bilang saudara, kalian bersyukur ya bisa Natalan di publik ini. Ya di beberapa negara di dunia nggak bisa Natalan, saya bilang begitu ya, nggak bisa Natalan, ya kan, nggak bisa Natalan di ruang publik ya. Kenapa nggak boleh ya? Orang Islam boleh sholat di tengah jalan, nggak ada yang ngetanggepin. Ya kan? Anda kalau sholat itu kan nutupin semua jalan kan? Kenapa orang Kristen nggak boleh Natalan begitu? Ya kan? Nah, itulah bukti kesemena-menaan. Ya. Apa saya perlu bakar-bakar dulu? Nah, kalau sudah bakar-bakar nanti repot, saudara. Ya, saya bukannya nggak berani ya, saya mikirin banyak hal, saudara, ketika bertindak. Saya mikirin banyak hal. Memang kenapa kalau kayak Salman Rushdie, kan nggak apa-apa, mati masuk surga kok saya. Gimana sih? Mau mati masuk surga kok. Ya, itu ya saudara ya. Oke, lanjut. Sebentar ya, ini yang di live chat juga saya cek juga deh. Mana ini chatnya nih, kok nggak ada. Nah, ini dia ketemu. Ini mending dibantu, ya mau dibantu apanya? Kalau kita bantu apanya, nanti malah jadi fitnahan lagi. Karena mau satu pintu ya kan.
Susah deh pokoknya ya, Tito Panjaitan ya, bukannya nggak mau bantu. Kita selalu bantu kok. Apolinar dan Wawan kita bantu jelas semua kok. Ya, kita sih bantu. Ya, tapi kalau nggak jelas kita nggak mau bantu. Ya kan? Oke, lanjut. Ya, saya sudah umur 50 tahun saja, saya masih belajar bahasa loh saudara. Saya belajar bahasa Jerman, saya belajar bahasa Belanda. Coba, ya. Ini nanya, ngasih kado apa buat Tuhan Yang Maha Esa Yesus? Apakah kita perlu ngasih kado buat Tuhan Yesus, saudara? Ya, oh perlu saudara. Apa kadonya? Seluruh hidup kita. Itulah kado yang berharga bagi Tuhan Yesus. Ya, apa kata firman Tuhan? Roma 12 ayat 1, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Hidup saya ini adalah kado buat Tuhan Yesus ya. Hidup saya, seluruh hidup saya ini kado buat Tuhan Yesus. Nah, oke 15 menit lagi ya, kita mulai ya. Apalagi nih, saya jawabin. Mana lagi nih? Nggak ada yang menarik nih di ini nih di live chatnya nih. Bentar ya, sebentar. Ini ya, Paran dan Sin atau Gurun Seir itu ada di Petra Yordania ya. Ya, ini ada orang bodoh sekali ya. Kemarin saya dengar ada yang bilang si Kaimana ya, bilang kalau Ribka menikah dengan Ishak itu, Ribka menikah dengan Ishak umur 3 tahun. Saya bingung saudara ya. Ribka menikah dengan Ishak umur 3 tahun. Katanya berdasarkan catatan bukti resmi saudara ya. Saya makin nggak ngerti ya dengan orang-orang Islam ya. Ada yang bilang, ya, saya tunjukkan pada Anda nih. Bentar ya. Ya, Kaimana ngasih tahu ya ke Anda, Kaimana itu ya. Ribka itu umur 3 tahun waktu menikah sama Ishak. Saudara percaya nggak? Bentar ya, ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan nih. Saya minggu lalu ada orang Islam ya datang ganggu pemuridan kami saudara ya, lalu akhirnya diundang ke tempat kita saudara ya, ke kantor kami, yuk ngomong-ngomong ya. Terus yang saya marahin ya, kamu tuh bohong ya, dia bilang Waraka bukan Kristen ya dan segala macam ya. Saya tunjukkan ini loh ada di hadisnya kamu, Sahih Bukhari. Kamu sendiri kan mengakui Sahih Bukhari. Ya, tak tunjukin saudara. Terus saya tunjukin kalau orang Kristen sebelum Muhammad lahir sudah mengakui Yesus adalah Allah. Dia nggak mengakui. Saya tunjukkan Al-Maidah 72, dia bilang itu salah ayatnya, kamu baca artinya salah, nggak begitu. Loh, artinya kok nggak begitu gimana? Sudah jelas itu ada asbabun nusulnya. Tak tunjukkan semua asbabun nusulnya saudara ya. Akhirnya saya tak marahi, kamu you are lying.
Ya, saya bilang, karena saudara orang-orang Islam ini, saudara, ya. Tadi Kaimana bilang, ya, Kaimana berkata, katanya Ribka menikah sama Ishak itu umur 3 tahun, saudara. Lihat ya, kejadian 24. Oh, ini sudah diganti, gundulmu peang, saudara. Nah, si Kaimana mau percaya sama bacaannya dia, entah dari mana, sama ini Alkitab yang sudah 3.500 tahun yang lalu turun-temurun, bahkan barang buktinya ada dari tahun 400 sebelum Masehi, ada, saudara. Ya, artinya dari 2.500 tahun yang lalu, barang ini sudah ada cerita ini. Begini tulisannya, saudara, di dalam bahasa Ibrani. Terus si Kaimana mau pakai barang bukti yang baru kemarin sore ditulis sama orang nggak jelas, lalu itu mau dipercaya kantor Ribka menikah dengan Ishak umur 3 tahun. Ingat ya, Ribka dipinang bagi Ishak ya, adapun Abraham telah tua lanjut umurnya diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala punyanya. Ya, ini, disuruh cari istri, nah ini ya. Lalu nanti Anda baca yang lengkap ya, lihat ayat 14. Lalu berkatalah ia, ya si Eliezer ini kan, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini untuk mencari istri bagi Ishak. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Ya, kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Saudara tahu unta-unta, berarti banyak unta. Satu unta minumnya berapa liter, saudara? Rata-rata sekitar berapa? 70 liter ya, kalau nggak salah ya. Bisa minum 70 liter air, saudara, unta itu, saudara. Dialah yang kau tentukan bagi hambaku Ishak, maka dengan begitu akan mengetahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku. Sebelum ia selesai berkata, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya, anak gadis itu sangat parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya serta diberinya minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah unta-untamu juga kutimba air. Anak 3 tahun bisa naik turun sumur begitu, saudara, nimba air begitu. Anak 3 tahun. Saya belum tahu, saudara, dari zaman Abraham sampai zaman hari ini anak 3 tahun. Anda kebayang nggak anak 3 tahun nimba air? Bisa-bisa anak itu yang nyemplung ke sumur, saudara, mati. Ya, otak ngerti ya? Jadi nggak mungkin Ribka umur 3 tahun nimba air. Ya, ya, lalu 12 tahun, nggak mungkin juga, karena tradisi orang Yahudi dari zaman Abraham pun rata-rata mereka sudah di atas 15 tahun, mereka baru bekerja buat seluruh keluarga, saudara. Itu sudah dari zaman Abraham. Ya, mengapa? Karena 12 tahun itu adalah bat miswah, 12 tahun, lalu tambah 3 tahun, mereka bermain-main di sana, saudara. Ya, gitu ya. Jadi nggak mungkin, saudara. Mana tadi? Mana tadi? Tolonglah. Sebentar ya. Atas sampai ke bawah tadi ya. Nah, ini nih. Ya, nggak mungkin saudara anak 3 tahun. Kadang-kadang demi membenarkan kecabulannya Muhammad, orang-orang bisa begitu ya, saudara ya. Bisa bohong seperti kain nama itu ya. Nah, lalu, apakah Maria umur 12 tahun menikah sama Yusuf kakek-kakek 90 tahun? Bagaimana bisa kakek 90 tahun jalan, saudara? Ya,
Saya tunjukkan ke Anda nih ya. Yesus disunatkan kepada Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, sebentar. Nah ini ya. Adalah seorang di Yerusalem bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah Roh Kudus ketika Yesus anak Allah itu, sebentar, ada lagi. Nah ini ya. Oh ya ini ya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. 84 tahun itu dianggap sudah lanjut usianya, saudara. Ya, artinya kalau sudah lanjut usianya, nggak mungkin dia jalan, ya, lalu lontang-lantung begitu ya, cari penginapan, kawin sama Maria. Umur 90 tahun, 90 tahun katanya ya. Betapa saudara bayang umur 90 tahun jalan, saudara. Pak Dokter Andreat aja baru umur 70 tahun mau pergi ke Jakarta saja. Aduh, mbuh lah, males. Iya kan? Aduh, ini 90 tahun, saudara. Menikah dengan anak 12 tahun, Maria katanya. Maria itu, ya perempuan itu bat niswah itu umur 12 tahun. Dan nggak langsung menikah, saudara. Setidaknya nunggu 3 tahun. Itu tradisi Yahudi. Anda tanya Yahudi manapun, jawabannya begitu. Jadi tidak mungkin orang Yahudi menikah umur 12 tahun itu nggak ada. Ya, saudara tahu ya, betapa pembohongnya orang-orang. Makanya saya bilang, Anda kalau didatangi orang Islam, sudah siap bahwa dia akan berbohong, saudara. Karena diizinkan, dalamnya ngajari bohong. Katanya bohong demi kebaikan. Makanya Anda kalau ada orang itu bohong, saudara. Ya, makanya saya bilang, itu yang larang Natal itu, saudara, Bupati Maja itu, saudara. Itu orang yang larang pembangunan gereja di Cilegon itu. Ya. Jadi jangan percaya ya, jangan percaya. Saya enggak beneran ya, saya enggak Anda buktikan sendiri saja. Ya kan? Muhammadiyah yang larang pembangunan gereja enggak ada, saudara. Itu orang gereja Cilegon. Bupati, saudara. Ya. Memang itu sesnya, ya. Jadi itu memang ya adalah sebuah adalah sebuah fakta ya, saudara ya. Itu adalah sebuah fakta. Jadi dengan membawa apa, saudara? Dan Anda banyaknya di framing dengan dustanya itu, ya. Anda di framing dengan dustanya itu ya. Saya tunjukkan. Oke, 3 menit pas ya.